kemarin kan Mas Baim baru sidang nih Bang dan menghadirkan saksi ahli pakar telematika ya Bang ya. Dan dia mengatakan bahwa ada dugaan KDRT di rumah tangga Baim dan Paula. Abang menanggapi dari pihak Baim seperti apa sih Bang? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih teman-teman media. Saya sih melihatnya bahwa apa yang disampaikan itu tidak mempunyai kekuatan hukum karena di dalam persoalan KDRT sangat ironis jika seseorang mengaku ahli tapi dia tidak paham proses hukum KDRT itu harus lapor polisi. Setelah lapor polisi, polisi akan membuatkan rekomendasi untuk dilakukan visum. Visum itu pasti di rumah sakit pemerintah. Biasanya di rumah sakit Pertamina atau di rumah sakit Polri Kramat Jati. Hasilnya visum itu adalah ahli yang bisa menjelaskan. Siapapun tidak punya hak untuk menjelaskan ada atau tidaknya KDRT karena dia tidak mempunyai kapasitas. Yang terpenting dari semuanya, apabila bukti terkait dengan video harus diverifikasi melalui lab forensik. Apabila tidak, maka itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Anggap tidak pernah ada. Nah, ada dua hal yang paling terpenting, bahkan tiga. Satu, tidak pernah ada laporan polisi, tidak pernah ada visum, dan videonya patut diragukan keorsinilannya atau keasliannya. Itu jawaban saya. Berarti Tidak bisa dianalisis karena dia tidak punya kewenangan menurut hukum. Karena yang punya hak untuk melakukan itu melalui laboratorium forensik, yakni orang yang ditunjuk oleh polisi pada rumah sakit pemerintah. Biasanya rumah sakit Polri dan rumah sakit Pertamina. Saya kan sudah sering melakukan laporan polisi KDRT. Bagaimana setiap kita lapor, tidak diperiksa dulu, kita di SPKT lapor, dibuatkan tanda lapor, setelah itu dibuatkan rekomendasi, diantar minimal oleh 2 polisi, diantar di rumah sakit yang terdekat, biasanya rumah sakit pemerintah. Di situ nanti ada dokter yang membuatkan visum. Di dalam visum itu nanti ada bengkak sekian sentimeter apa dan segala macam. Kalau itu tidak ada, tidak pernah ada surat dari rumah sakit Polri, tidak pernah ada bukti laporan polisi, berarti tidak pernah ada KDRT. oke, berarti seharusnya dilaporkan dulu ya Bang ya kalau memang ada benar Makanya, KDRT-nya. jadi kalau mengajukan bukti itu harus paham dulu. Kemarin kan Paula Izin, menghadirkan saksi maaf, ahli, Bang. maaf. Bisa saya matikan sebentar ya? Bisa ya, minta tolong, penting sekali ya. Yang ketiga, ada bukti dari rumah sakit mana bahwa seseorang pernah ada di sana dilakukan pemeriksaan dan pengobatan. Jika semua itu tidak pernah ada, terus KDRT-nya di mana? Ada inikah semacam kekecewaan di fitnah gitu Mas Baim ya? Ada cerita Kalau nggak? Baim kan cuma ketawa gitu loh. Bagi dia sudah tahu. Dia ketawa saja. Nggak penting bagi Baim. Karena begini, ini semua harus kita luruskan ya. Di dalam persoalan perceraian di rumah tangga, itu tidak dicari siapa yang menyebabkan rumah tangga itu putus. Atau terjadi persoalan di dalam rumah tangga. Yang penting, hakim hanya melihat bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak bisa lagi dipersatukan. Tidak penting siapa yang memulai dan siapa yang mengakhiri. Jadi jangan bertanya ini karena ini ada bukti. Seseorang patut diduga telah melanggar syariat Islam. Patut diduga terjadi perselingkuhan. Patut diduga ada seseorang yang berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu melanggar syariat Islam. Dan itu tidak boleh. Cukup sampai di situ. Kita sudah bisa buktikan. Bang, mungkin soal Nikita, Ya, Bang. ini dulu jangan dicampur seperti Oke. gado-gado. Oh ya Jadi udah. kita biasakan fokus dalam meminta informasi dan mewawancarai itu kita fokus kepada satu masalah. Selesai ya kita tutup. Jadi kalau belum selesai ya kita selesaikan.
Ya. Kalau urusannya Baim seperti itu, sidang berikutnya adalah hari Rabu. Bang, Jadi keduanya kalau akan Anda hadir mau lagi. pasti datang. Jadi jangan terus dibilang ini. Jadi jangan membuat narasi-narasi lagi gitu loh. Jadi kalau Ana tidak mau jangan disalahkan orang lain. Oke. Bang, mungkin terakhir nih soal Baim. Kemarin kan Paula juga menghadirkan saksi ahli, Bang. Hmm. Pakar apa sih? Telematika. Telematika untuk Telematika. ya untuk membuktikan kebenaran dari CCTV itu. Mungkin seperti apa, Bang, dari Abang Fahmi sendiri? Karena itu terkait dengan peristiwa pidana harus dibuktikan dengan lab forensik. Selama tidak ada lab forensik berarti patut diduga rekaman tersebut tidak orisinil, bisa editan, bisa tambahan, bisa apapun juga. Karena terkait dengan KDRT. KDRT itu adalah peristiwa pidana. Peristiwa pidana itu harus memulainya dengan cara pertama, dilakukan laporan polisi di kantor polisi yang terdekat. Yang kedua, nanti polisi atau polisi yang menerima laporan memberikan rekomendasi untuk dilakukan visum di rumah sakit yang terdekat dan biasanya rumah sakit pemerintah. Dari hasil visum itu nanti dokternya memberikan rujukan, entah pengobatan, entah surat keterangan bahwa terjadi lebam pada senti sekian, pada pipi kanan, pipi kiri, apapun semuanya. Seperti itu. Jika itu semua tidak ada, apa yang dibilang KDRT? Dan orang itu tidak mempunyai kapasitas untuk menyatakan. Karena ini perkara bukan perkara pidana, ini perkara perceraian. Lagi menambahkan soal Baim, teman-teman. Sidangnya besok minggu depan ya. Jadi sekali lagi saya katakan sampai detik ini, sampai hari kemarin, Rabu kemarin, saya tidak pernah mendapatkan perintah dari Baim untuk mencabut gugatannya. Artinya Baim tetap pada sikapnya dia ingin mengajukan perceraian terhadap seseorang. Dan itu berproses sampai saat ini, Baim sudah mengajukan bukti-bukti, mengajukan saksi, mengajukan ahli. Patut diduga adanya seseorang yang bukan mahrimnya berduaan. Dan itu melanggar syariat Islam seperti itu. Oke. Oke ya. Bang, soal ini Bang, soal Nikita Bang. Satu-satu aja ya wawancaranya. Soal Nikita Bang. Saya ada keperluan keluarga. Nikita kan hari ini kan sekali Bang 5 menit aja Bang.